Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah senantiasa tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat yang tak terhingga, yang tak terbilang, tidak ada angka dan kata yang mewakili untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kata yang bisa mewakilinya adalah kata kalimat syukur alhamdulillah. Segala pujian itu hanya milik Allah. Karena itulah sebagai bentuk dari rasa syukur dan terima kasih kita. Walikulli ni'matin alhamdulillah. Bagi segala nikmat yang telah Allah berikan, maka kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Itu nak pernah bosan-bosan itu, nak pernah berhenti-henti dalam setiap kesempatan, dalam setiap saat. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita baca alhamdulillah, alhamdulillah. Dan itu juga bagian dari zikir, kalimat zikir yang menjadi sebuah kekuatan bagi awak, sebuah energi bagi awak, dan itu akan membuat jiwa awak menjadi tenang pula. Salawat bersampulkan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau, kegigihan beliau, pada akhirnya kita sampai saat kini bisa mengamalkan ajaran Islam. Bapak-bapak, ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperkuat iman kita supaya kita selalu istiqamah dan ingat dengan segala yang Allah sampaikan, maka kita ulang-ulang pula lah kaji. Kita baca pagi kini surah Ali Imran ayat 148 lah. Memang ayat ko ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, pembahasannya, ceritanya. Kadang-kadang karena keterbatasan waktu, maka kita batasi ayat yang kita baca dalam pagi. Kini di ayat 148 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Tu baca saya kini lo kok ada waktu ditambah. Kata Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 148, Allah berfirman, fa'atahumullahu thawabad dunya, maka Allah akan memberikan kepada mereka pahala ketika hidup di dunia. Atau pahala
Pahalo dalam artian ada balasan yang langsung diberikan Allah dan diterima dek mereka, seperti ketika masih hidup di dunia diberikan pertolongan, kemudian di dalam perperangan meraih kemenangan dan mendapatkan harta rampasan. Itu contohnya. Siapa mereka itu? Tentu mereka yang disebutkan di ayat sebelumnya, di mana di ayat sebelumnya itu adalah ketika dia bersama Rasulullah SAW dalam kondisi apapun, beliau tetap menjaga kehormatan, tidak menjadi patah semangat, tetapi tetap sabar dan konsisten. Itulah orang yang kemudian secara lahiriah hidup di dunia mereka diberikan balasan langsung. Makanya sebuah keyakinan bagi awak. Kalau seandainya nan kita selalu berpegang kepada apa yang sudah ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah dan hadis Rasulullah, kita amalkan, yakin awak bahwa apa nawak karajokan itu akan awak tarimo pulo balasannya. Balasan yang akan ditarimo bisa ketika kita masih hidup di dunia, begitu pulo ketika hidup di akhirat. Dari lanjutan ayatnya, wa husna thawabil akhirah, dan Allah pun akan memberikan balasan, yaitunya sebaik-baik pahala di akhirat. Jadi pembalasan yang terbaik, di samping awak mendapat balasan ketika masih hidup di dunia, di akhirat pun kita akan menerima sebaik-baik pembalasan di akhirat. Atau dan disebut sebaik-baik pembalasan hidup di akhirat, yaitunya surga. Kebaikan yang Allah berikan itu adalah kebaikan yang lebih baik di antara yang ada kita tarimo baik di dunia. Nah, itulah makanya kita sebagai umat Islam yang mengamalkan Islam, yakin awak Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Nggak ada sombiang-sombiangnya itu dah, nggak ada kurang-kurangnya dah. Jadi kok dikurangi timbangannya, dikurangi pahalanya, nggak ada. Jadi ana wak karajuan itu pulo nan wak tarimu. Apa hasilnya? Itulah pembalasannya. Jadi digambarkan dari ayat sebelum-sebelumnya tu bahwa ada orang dan kemudian dalam perjalanannya keluar dari barisan Rasulullah. Orang sedang basi tungkin, orang lagi sedang butuh kebersamaan, inyo berkhianat, nyo kalua, mahinda. Itu adalah orang-orang yang tidak satu barisan dengan Nabi. Tidak sekadar kalua saja doh, tetapi inyo pun memprovokasi, inyo pun mempengaruhi dan lain. Nyo lamah-lamah lo na lain. Takatulo lah praktek-praktek kehidupannya. Adulo na menguean, adulo na malamahan ajone dalam perbuatan awak ketika hidup di dunia. Mengatu ke surau panik lawaknya, latih lawaknya. Habis hari awak deh. Awak samayang kan samayangannya mah. Aduh mah awak kan samayang jonyo. Ado di pepatahnya semangat awak. Mengantu awak deh latih. Padahal justru ngantu awak tu, latih awak tu, itu yang mempunyai nilai lebih. Bahwa kemudian dalam sebuah perperangan ada luka, kan ada berpotensi luka. Awak akan tembak, awak akan mati, ada peluangnya terkatu. Tetapi ada sebuah keyakinan di sabuyan, ternyata indak satyo orang nak ikut parang tu nan mati dah. Ikut nak parang lalu luko nan alun mati kata Allah Taala nak mati dah.
Adolo ni nak ikut parang, mengamik-ngamik je rumahnya. Kalau nala mati kata Allah Ta'ala, mati ya. Jadi disitulah yang namanya sebuah keyakinan. Keyakinan itulah yang membuat awak tu bergerak, melakukan sesuatu, memantapkan pilihan awak. Memilih awak untuk pai mengaji, memilih awak pai kamsaji atau kasurau, melakukan aktivitas-aktivitas yang baik. Di situ nilai lebih. Awak menggari, awak bergerak, awak melakukan sesuatu, dibandingkan orang hanya diam saja, lalu saja, berbeda nilai. Nah, maka dikatakan Allah, bagi mereka yang ikut bersama Rasulullah, bahwa dalam perjalanannya ada suka dan duka, itulah manisnya sejarah bersama Rasulullah. Dijamin oleh Allah Ta'ala, Allah akan berikan mereka pahala. Allah akan berikan mereka pembalasan. Termasuk di dunia. Di dunia dapat kehormatan, dapat kemenangan. Betapa bahagianya para sahabat, orang yang bisa bertemu Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, ikut berjuang dan berperang bersama Rasulullah. Barakah sanang hati mereka. Tapi yang pasti, para sahabat itu disebutkan di dalam sejarah katikonya bersama Rasulullah tu mancali wajah Rasulullah saja nak donan taluk. Apoleh awak pasti awak sangat merindukan untuk bertemu Rasulullah, untuk melihat Rasulullah. Para sahabat yang hidup bersama Rasulullah saja itu nak taluk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak para ulama tasawuf itu menafsirkan, memberikan penjelasan tentang hadis sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihatku. Nah, kalau dalam awak membaca secara umum saja, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Tapi dalam pendekatan kajian tasawuf, solatlah kamu sebagaimana ketika kamu solat itu kamu melihatku. Itu dimaknai oleh para ahli tasawuf. Jadi awak ternyata dalam waktu solat melihat Rasulullah Tuhan, itu kan sebuah kepuasan, bentuk dari rasa awak mencintai Rasul. Karena cinta awak kepada Allah, mahabbah awak kepada Allah, caranya apa? Ikuti aku, kata Rasul. Jadi buah dari awak mendapatkan cinta Allah dengan cara awak mengikuti Rasulullah. Jadi dapat awak mahabbah, di mana puncak dari mahabbah, puncak dari cinta awak kepada Allah itu letak di solat. Nah, ketika awak solat, kan awak ingin mendapatkan mahabbah Allah, cinta Allah. Maka dalam kaji tasawuf awak, ketika awak solat tu kan ada makam awak di dalam solat. Ketika solat dimulai dari takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram awak itu kan di mana makam awak pada saat takbiratul ihram itu yang menunjukkan betapa beratnya awak membaca Allahu Akbar. Kalau Abu Bakar Siddiq tu kan menyebut nama Allah tu langsung. Abu Bakar Siddiq tu kan orang panangi. Manangi tu ketika membaca Allah tu Akbar, Allahu Akbar, menyebut asma Allah tu langsung balik, dalam artian betapa sebagai hamba yang merasakan kekurangan, yang merasakan keterbatasan. Nah, itu disebut dengan maqam mi'raj. Jadi membaca takbiratul ihram itu adalah maqam mi'raj. Ketika Allahu Akbar, itu kanlah naik waktu Allah mi'raj. Jadi Nabi Muhammad SAW itu
ketika beliau mi'raj langsung dari Masjidil Aqsa sampai ke Hadratul Qudus Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Awak mi'raj awak adalah salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Makam mi'raj naiknya awak. Disitulah kekuatan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena awak mengikuti sebagaimana Rasul salat. Dek pak guru-guru awak, buya awak, para ulama sufi bahwa ternyata cara mengikuti secara fi'il tidak pernah terbatas. Fi'il itu perbuatan salatnya Nabi. Jadi mengikuti Nabi, mengingat Nabi itu untuk mendapatkan awak mahabbah atau cinta awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau awak ko istilahnya kan makam awak tu makam salik. Makam salik di dalam awak beribadah ko berproses mengikuti prosedur. Ko nak membantu diri awak melatih. Jadi kadang-kadang kan solat yang menjadikan awak ko tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan perbuatan mungkar itu akan bisa tercegah ketika awak solat. Jadi ternyata konsepnya solat ko ndak bahasanya mengarajuan dah. Allah mengarajuan solat ndak itu dah. Jadi solat itu adalah mendirikan. Wak dirikan solat yang dimana nilai solat itu selalu berkekalan di dalam diri awak. Jadi tidak pada saat lah selesai mengajukan solat sudah assalamualaikum Allah selesai tu ndak berkekalan solat awak tu. Solat tu berkekalan berarti solat itulah yang menjaga diri awak. Solat itulah yang membentengi diri awak karena awak berkekalan solat awak. Jadi mangkonyo bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW konsepnya. Jadi konsepnya adalah kita mendirikan solat supaya solat awak yang berdiri di dalam diri awak dan berkekalan. Itu salah satu bentuk upaya awak merasakan betapa proses diri awak latih supaya menjadi berkekalan solat yang awak dirikan itu. Itu konsepnya. Jangan sampai malawih ya wak ya. Jadi mangkonyo harus menyatu di dalam diri awak dan kemudian berdiri nilai-nilai solat itu di dalam diri awak. Terbentuklah awak menjadi orang disiplin, kemudian menjadi orang yang patuh terhadap prosedur tata cara solat. Kan dah jawab disiplin soal waktu Tidak bisa sama orang jadi waktu Tidak bisa nak kalau mak dia awak adalah ditentukan waktu Lah disebut dalam Al-Quran, Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Solat itu bagi orang yang beriman itu adalah sebuah kewajiban dan kemudian sudah ditentukan waktunya. Berarti di situ awaklah dibentuk melalui proses latihan. Dari latihan itu kan membentuk lah itu. Jadi istilahnya dari sebuah proses, nilai, konsep, lalu kemudian dipraktekkan dan itu menjadi sebuah nilai kebiasaan lah. Terbentuklah nilai itu di dalam diri awak. Itu salah satunya adalah disiplin. Kemudian solat mengajarkan awak untuk barasiah. Allah tak barasiah di mana awak bau dua barasiah namanan kumuh-kumuh najis. Itu barasiah awak dari najis. Kemudian yang namanya hadas yang membatalkan wudu awak, ayo diulang balik.
Berarti awak jujurlah terhadap diri awak sendiri. Nama awak nak letakkan tui. Tentu awak tahu tu. Nah, namun dia yang aja kan tui tu dah. Awak tekan tui malah sihkan tui tu nak tarangah ada orang dah je. Nak muah tekaturnya nak untuk tarangah ada orang dah. Awak nak tahu dan kemudian awak nak memeluan dan awak memperbaru dua awak balik. Awak nak tahu tu. Alai dilatihlah awak untuk menjadi disiplin lah, kemudian lebar rahasia, kemudian patuh awak terhadap ketentuannya. Bara jumlah rakaat ada, bara rakaat ada, yo dikarajot sebanyak tu pulau. Dan namun semangat je kemudian melupakan ketentuannya. Lah, jadi ndak ada basuci. Nan basuci itu kalau seandainya awak pipis, yuk istinja awak. Kalau ndak masalah. Ndak ada. Kalau awak BAB, yuk istinja awak. Kalau awak pipis, istinja awak. Sepanjang awak nak ada BAB, awak ndak ada istinja pipis, ndak ada. Tapi kan sebaiknya itulah alamiah nama itu, naluriah awak. Setiap masuk waktu solat itu, kecenderungannya ketika awak akan berwuduk, dekan awak lah biasa, itu biasanya awak pipis dulu. Tapi kalau tidak, kadang-kadang tergantung pembiasaan. Tetapi yang mewajibkan awak istinja itu adalah ketika awak pipis atau awak buang air gadang. Kalau tidak dulu mewajibkan itu. Tapi masalahnya, sebaiknya adalah awak memperbaharui. Awak memperbaharui. Tidak masalah dah. Tidak ada. Tidak ada masuk rukunnya dah. Yo, karenanya memang kalau seandainya inyo tidak ada pipis, ya udah. Tu apa lo nak kadi ceboknya. Lah, nak masalah tu dah. Nah, jadi maknanya kembali balik kata Allah Ta'ala, Allah akan berikan balasan langsung di dunia. Jadi awak bisa lo menerima pertolongan, kemudian mendapat keuntungan, mendapat kekayulan namanya, atau kehormatan lah namanya. Itu adalah buah dari apa nawak karajuan salamoko. Kalau dalam konteks ayatku berarti bagi sahabat-sahabat Nabi yang berjuang bersama Nabi, kemudian selalu setia bersama Nabi, kalau disabuin juga ada Nabi Muhammad dan ada pula nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan ada pula mendapat balasan atau pahala ketika di akhirat dapatlah balasan sarugo. Lah disebutkan oleh Allah Ta'ala nan sarugo itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai, menyayangi orang-orang yang berbuat baik. Kalau awak berbuat baik, InsyaAllah awak akan menerima kebaikan. Baik kebaikan awak terima itu ketika hidup di dunia, ataupun akan menerima ketika di akhirat. Itulah hukum alam tu. Hukum alam tu. Kalau awak lah berbaik baik awak ke dunia, mau tidak mau ketika awak di dunia tu, bisa lo langsung awak menerima kebaikan yang awak karajuan. Banyak awak menolong orang, akan dulu masuk awak akan menerima lo pertolongan dari orang lain. Akan takkan ada orang. Alah contoh. Yo. Oh, sebahagian tu non oknumnya ada artinya tu. Ya kalau seandainya ada nan takatu koti aja lah. Nan jalai. Nan awak berbuat baik, nan itu kan urangan nama itu. Tapi Allah sudah memberikan jaminan. Berbuat baik awak,
awak akan menerima pula balasan dari kebaikan yang awak karajuan. Bahwa ada orang awak lah baik kenyo, tapi inyo balasannya sebaliknya ndak melalui nyo seorang, dan melalui orang lain kan nan akan awak terima. Ya, dua panggalie kan ada lo. Nan awak kan ndak lo maharoi balasan dari orang nan takatu secara langsung lo. Kadang-kadang awak berelok kenyo, awak baik kenyo, tapi justru balasannya sebaliknya. Itu kalah undang-undangan orang tua awak nama itu. Ayah susu dibalik dengan tubuh ado, nak takatu ado. Itulah kenyataan kehidupan. Dah bisa lo awak berharapan berpikir lurus jauh awak tolong nyo supaya nyo kamu menolong awak lo tentu lo lain. Contohnya awak nyo meminjam pitih ke awak pinjaman. Pada saat nyo meminjam tu lunak gigi pada lidah baki kira lunak gigi deh. Lunak gigi sebana yo bana nu awak prihatin awak tegara hati awak untuk meminjaman. Tapi ketika lah habis masuk waktu perjanjiannya dah dolai awak lo nan dicakak karena dulu tak tu dicakak awak macam-macam lebih parah lo lah kata-kata Allah nyo ditolong dewa. Lalu kemudian awak lo diciracuinya, awak lo nan dikata-katainya. Ya di situ tu lo lah nilai awak lah. Memang diuji lah awak. Kadang-kadang yo bak kata tadi lah menolong lo awak kemudian baru su awak deh kecil rasu dia awak kuat badeh awak deh. Maka yakinlah bahwa kebaikan dan awak karajuan tidak akan pernah tersia-siakan. Ado je jalanannya tu, ado je tampe, ado lo wakatue, ado lo memene tanpa terduga, tanpa wak sangajo. Allah sudah memberikan jaminan. Allah itu mencintai, menyukai, menyenangi orang-orang yang selalu berbuat baik. Jadi kamu baik, kamu akan menerima kebaikan dari yang kamu kerjakan. Lah dijamin dari Allah Ta'ala. Dan itu pun hukum alam. Hukum alam. Anan wak tuai, anan wak samai. Itu nana wak tuai. Cuma mungkin kebaikan yang akan wak terima kadang-kadang tidak melalui orang yang wak bantu. Itu contohnya. Tidak langsung melalui orang yang wak berikan semacam pertolongan kebaikan dan segala macamnya. Tinggalai kemudian sama-sama bau sawa awak manusia aku kadang-kadang yolah mau pupik je awak, kadang-kadang indah ikhlas awak, kadang-kadang rusak lo nilai kebaikan awak karajun tu tadi. Kano baso orang tua awak menjago kebaikan awak karajun ko ndak mudah. Membuat murah, babek bayi murah tapi menjago kebaikan ala apa buat tu itu merawat, menjaga itu lebih sulit daripada membangun atau melakukannya. Bahas supaya terjaga. Ibadah solat awak pun harus awak jago. Kebaikan-kebaikan yang lain tu harus awak jago. Sehingga awak akan menerima pembalasan dari kebaikan yang awak karajuan. Iko konteks sejarahnya adalah orang yang mau melakukan apa yang ditetapkan atau yang diperintahkan oleh Rasulullah, lalu kemudian setia menemani Rasulullah, kemudian sabar menghadapi suka dan duka bersama Rasulullah dalam perjuangan. Itu kan barik tu. Itulah yang kemudian tetapnya bertahan, tetap istiqomah, tetap selalu bersama, dan itulah akan mendapatkan kebaikan lebih. Nah, itu ayat 148. Berikutnya di 149, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Itu seruan lah bagi orang-orang yang beriman. Kan sebelumnya, ayat sebelumnya kan diceritakan ada yang putus asa. Ada yang putus asa, lalu kemudian dengan carito yang dikambangan de orang musyrik, de orang munafik, carito
dalam parang nyo sebaran isu atau informasi hoak atau informasi bohong atau Nabi Muhammad lah tabunuh, Nabi Muhammad lah mati, mengajolai, baliklah ke kami, bergabunglah bersama kami, kok kami lah mendapatkan kemenangan. Itu kan informasi bohong yang disebarkan supaya mental orang beriman kok kemudian keder gitu orang kini, minder mengajolai, lah bergabunglah jo mereka lah. Itu yang dimainkan, dibuatlah isu-isu takah tu. Akhirnya awak malamah, awak akhirnya menjadi patah semangat. Maka diingatkan oleh Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman. Termasuk itu adalah konteksnya adalah orang beriman yang ikut dalam peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Ta'ala, in tuti'ul ladzina kafaru, jika kamu mengikuti atau mentaati cerita, informasi yang dikembangkan oleh orang-orang yang kafir, lalu kemudian terhadap apa yang dianjurkan mereka, apa yang mereka tawarkan, tawarkan pemikiran mereka, yarudukum ala aqabikum, keinginan mereka adalah mengajak orang beriman kembali kepada agama mereka, bergabung dengan kelompok mereka. Artinya adalah diajak orang yang sudah bersama Rasulullah, orang yang sudah beriman balik ke kapia. Dek kana ba carito nanyo bangun, informasi nanyo bangun, narasi nanyo buat Nabi Muhammad lah meninggal. Nabi Muhammad lah terbunuh dalam perperangan. Atau ke mana lain? Baliklah ke kami lain, bergabung jo kami lain. Maka di ayat sebelumnya kan diceritakan, disebutkan bahwa walaupun Nabi lah meninggal, kan ada sahabat Nabi, Nabi sebelum TK Putu Pulau, adalah Nabi sebelumnya dalam perperangan, dalam perjuangan yang meninggal. Bahkan beserta Nabi itu adalah banyak orang-orang yang baik, tetapi tidak membuat mereka murtad, tidak membuat mereka bergabung dengan kelompok-kelompok musyrik. Karena carito hembusan informasi menyampaikan Nabi lah meninggal itu adalah strategi kecil orang kini propaganda supaya awak malamah maleh awak berjuang leh. Itu target dihembuskannya informasi takatu supaya yang lain tu bergabung je mereka. Kalau takah orang kini, orang politik namanya dibuatlah survei. Aku tinggi survei kumaha jo kami ya lalai. Itu contoh itu. Barangkali konteks kekiniannya. Narasi ada penggiringan opini, digiring opini itu. Lah kalah mengalah berjuangnya bergabung lalai. Ikut je kami lai. Padahal itu disebutkan oleh Allah Ta'ala, jika kamu mengikuti mereka orang-orang kafir, jika kamu mentaati informasi yang mereka sampaikan, yang mereka hembuskan, padahal itu sebenarnya adalah jebakan. Jebakan merusak semangat juang, merusak mental, mengganggu yang kemudian kejiwaannya galau jadi. Kalau lah galau tu ndak banyak nama pikir lah. Target mereka yarudukum ala aqabikum, mengembalikan atau mengajak atau membuat strategi supaya lamahnya bergabung je kelompok-kelompok orang kafir. Fatong qalibu khasirin. Kalau kamu memutuskan demikian, bergabung dengan mereka, kembali berhimpun dengan mereka, kamu masuk kelompok orang-orang yang merugi. Dijelaskan lanjutannya Allah Ta'ala, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Ingat bahwa Allah lah walimu, artinya penolongmu yang lebih baik. Allah sebaik-baik orang yang menolong. Indak bergabung dengan kelompok orang kafir itu nangkamanya lamai ando. Justru itu menjerumuskan awak menjadi orang yang merugi. Justru dibalik keyakinan awak, Allah sebaik-baik yang memberikan pertolongan. Allah yang menjaga awak, Allah yang memelihara awak. Di situ
Jadi yang mengatur segalanya, yang menentukan segalanya, yang memberikan segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dudukan dalam kondisi apapun jangan sampai terpengaruh, jangan sampai terbius dengan godaan-godaan mereka, iming-imingan mereka. Itu adalah bagian strategi mereka untuk malamahan atau membuat iman awak menjadi pudar. Balik-balik ke kaji, balik-balik ingat bahwa Allah tempat awak memohon pertolongan. Allah lah yang akan memberikan pertolongan terbaik kepada awak. Tak ada tampai sandaran lain-lain. Tak ada tampai awak mengadukan lain-lain. Bahwa yang akan memberikan pertolongan terbaik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti balik kunci awak balik dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, membuat keyakinan awak menjadi kokoh, menjadi kuat. Kondisi apapun kita tetap istiqomah dengan keyakinan. Analeh diajarkan di guru awak, kemudian apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran, itu nawak paci arek wak genggam taguh apapun kondisinya. Bahwa di luar sana banyak godaan-godaan, banyak iming-iming, itu sebenarnya akan merusak pikiran awak, merusak hati awak, yang pada akhirnya awak terjerumus. Nanti karajon di iblis setan itulah tuh. Memberi iming-iming, nyoputa balian fakta, nyoputa balian cerita. Walaupun ceritanya itu adalah menyabik-nyabik ateh nama Allah. Dan intinya adalah kebenaran itu akan kembali kepada kaji yang sudah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma fiqh ila aqmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi